Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan DNA Kids. Kak Sosan. Ya Kak Durman. Adik-adik nggak sabar nih mau beribadah. Nah adik-adik, yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah adik-adik. Adikku sakit. Kemarin dia demam tinggi. Sekarang dia batuk pilek. Wah Dilan, apakah kamu sudah berdoa kepada Tuhan? Aku lupa berdoa, Kak. Papa dan Mama kemarin langsung bawa adik ke dokter. Nah, coba sekarang Dilan berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan adik kamu. Lalu ingatkan adikmu untuk minum obat yang diberikan oleh dokter Dilan. Pasti adikmu sembuh. Wah, benar Kak? Iya benar Dilan. Adiknya kakak Durman juga begitu. Dan adiknya kakak Durman sembuh. Kamu juga bisa Dilan. Seorang panglima dari negara Aram juga disembuhkan loh Kak Durman. Adik-adik tahu siapa dia? Kak Durman tahu nggak? Tidak tahu Kak Kalau Sosan. gitu sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita minta Kak Durman ya untuk pimpin dalam doa. Oke adik-adik dan Kak Susan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Satu minggu yang sudah kami lewati dengan aktivitas kami Tuhan, kami bersyukur dengan itu semua. Dan hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah di saat kami bernyanyi, menari, kami tetap bersukacita. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life and heal. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life and heal. Jesus will heal
cahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, yuk kita duduk yang manis, kita pasang telinga kita, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita. Karena sebentar lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Naaman adalah seorang prajurit hebat dari Syria, tetapi dia juga menderita kusta. Kusta adalah penyakit di mana ada luka yang parah pada kulit. Kusta tidak ada obatnya, sehingga setiap orang yang terkena kusta harus pergi dan hidup sendiri dengan penderita kusta lainnya agar tidak menularkannya kepada orang lain. Orang yang sakit kusta akan meninggal karena penyakit ini. Istri Naaman memiliki seorang pelayan gadis, dan dia berkata, "Aku mengenal seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya." Naaman memberitahu raja apa yang dikatakan gadis itu. Raja Syria berkata, "Pergi, dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel." Lalu Naaman pergi dan membawa 10 talenta perak, 6.000 keping emas, dan 10 buah baju. Surat itu mengatakan, "Ketika surat ini datang kepadamu, lihatlah, aku telah mengirim hambaku Naaman kepadamu, sehingga kamu dapat menyembuhkan dia dari penyakit kusta." Raja Israel tidak senang dengan surat itu. "Apakah aku Tuhan yang bisa membunuh dan menghidupkan? Aku diminta untuk menyembuhkan seorang kusta. Bagaimana aku bisa menyembuhkan penyakit kustanya?" Nabi Elisa mendengar hal ini dan mengirim surat kepada Raja Israel. Surat itu mengatakan, "Biarkan dia datang kepadaku, dan dia akan tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman langsung datang ke rumah Elisa. Elisa mengirim seorang utusan kepadanya dan dia berkata, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali dan kamu akan menjadi bersih dan sehat." Tapi Naaman tidak menyukainya. "Aku pikir dia akan menemuiku dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan menyentuh lukaku, sehingga aku sembuh dari kusta ini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari semua sungai di Israel? Kenapa aku tidak mandi di sana saja dan menjadi sehat?" Hati Naaman tidak senang ketika dia pergi. Lalu hambanya datang kepadanya dan berkata, "Tuanku, jika Nabi ingin engkau melakukan sesuatu yang besar, tidakkah engkau harus melakukannya? Apalagi ia hanya berkata, 'Mandilah dan engkau akan sembuh.'" Begitu Naaman turun ke sungai dan membasuh dirinya 7 kali seperti yang dikatakan Nabi, ketika ia kembali ke atas, dia sudah bersih dan sehat. Ada seorang panglima dari negara Aram nih Kak Durman. Dia sangat disayangi dan dihargai oleh Raja Aram karena dia adalah panglima perang yang selalu menang dalam perang. Tapi Kak Durman, dia punya penyakit kusta. Ketika negara Aram menyerang Israel adik-adik, ada satu orang nih, Kak Susan, anak perempuan yang ditawan dan dijadikan pelayan istri dari panglima Naaman. Pada suatu hari nih Kak Durman, Ya, Kak Susan. pelayan itu berkata kepada istri Naaman, jika Naaman pergi menemui Nabi Elisa di Samaria, pastinya Nabi itu akan menyembuhkan Naaman. Apakah Naaman mengikuti
perkataan pelayannya yang masih kecil itu, Kak? Iya Dilan, setelah Naaman mendengar itu, pergilah ia menemui raja dan menceritakan hal itu. Lalu raja menyuruh Naaman untuk pergi ke Israel. Sesampainya di istana Raja Israel, menjadi takutlah ia. Lalu Nabi Elisa meminta Raja Israel menyuruh Naaman untuk datang ke dia. Supaya Naaman tahu nih Kak Durman, bahwa di Israel ada seorang Nabi Tuhan. Lalu sampailah Naaman di rumah Elisa nih adik-adik. Namun Elisa tidak bertemu dengan Naaman nih Kak Susan. Dia malah mengutus seorang pelayannya menyampaikan pesan agar Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak berapa kali Kak Susan? Sebanyak berapa kali Kak Durman? 7 kali. Wah, Nabi Elisa berani ya, Kak? Lalu, apakah Panglima Naaman menjadi marah, Kak? Iya, Naaman menjadi kesal karena Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman. Dan Naaman lebih suka mandi di sungai yang ada di Aram daripada mandi di sungai Yordan. Namun pengawal Naaman mengingatkan Naaman nih adik-adik bahwa seandainya diminta melakukan hal yang lebih sulit, pastinya Naaman akan melakukannya. Apalagi Naaman hanya disuruh mandi supaya sembuh adik-adik. Lalu pergilah Naaman ke sungai Yordan nih adik-adik dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa Kak Durman. Maka sembuhlah Naaman. Badannya menjadi sehat kembali loh Kak Durman. Aduh, perutku sakit. Aku sepertinya tidak bisa lanjut bicara dengan kakak nih. Oh, kamu kenapa Dilan? Ayo Dilan, kita berdoa supaya Dilan sembuh. Kak, aku saja yang berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang perutku tiba-tiba sakit. Tolong sembuhkan ya Tuhan, karena aku masih mau bicara dengan kakak dan teman-teman di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Iya Dilan, percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Dilan ya. Yuk adik-adik, kita lanjutkan ceritanya ya. Lalu Naaman segera ke rumah Nabi Elisa. Dan ia mengaku bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah. Yaitu siapa? Allah yang disembah oleh orang Israel. Kak, perutku sudah sembuh loh. Tuhan tidak hanya menyembuhkan anak-anak Tuhan saja ya Kak. Ternyata Tuhan mau menyembuhkan semua orang. Benar sekali Dilan, Tuhan kita luar biasa ya Kak Durman. Dia mengasihi semua orang, baik orang yang mengenal dia maupun yang tidak mengenal dia. Tuhan menyembuhkan Naaman dengan cara yang unik ya Kak. Benar sekali Dilan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Masih ingat cara apa yang digunakan Tuhan agar Panglima Naaman sembuh dari sakit kustanya? Iya benar, luar biasa ya Tuhan kita. Cara sederhana tapi dengan kuasa Tuhan maka hasilnya luar biasa. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita ayat hafalan yang tertulis di dalam Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Nah adik-adik, yuk kita persiapkan peralatan kita karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Mami siapkan. HVS warna biru muda, paper cup biru tua, karton hitam, cutter, gunting, 1 batang sumpit, double tip, lem stick, spidol putih.
Adik-adik buat pola gelombang seperti ini, lalu digunting ya. Tempelkan double tip di bagian bawah paper cup, lalu adik-adik buka ya. Nah, potongan gelombang tadi kita lem di bagian bawah paper cup yang sudah ditempel dengan double tip. Yang rapi ya mengerjakannya. Buat 2 buah pola orang sama persis. Pasang double tip di ujung sumpit, lalu tempelkan ke salah satu orang. Pasang double tip di pola orang yang satu lagi, lalu kita tutup di sini. Yang rapi ya, jadi jangan ada yang beda-beda sudut. Kalau ada beda sudutnya, kalian rapikan lagi, gunting kelebihannya. Lubangi bagian belakang dari paper cup. Minta tolong sama papi mami ya. Gunakan spidol putih untuk membentuk totol-totol. Jika tidak ada, adik-adik bisa pakai tip X pinjam sama papi mami. Ini Naaman adik-adik, dia sakit kusta. Dia mandi 7 kali di Sungai Yordan ya, 3, 4, 5, 6 dan 7 kali mandi. Begitu 7 kali mandi, sakit kustanya sembuh adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Setiap foto yang dikirimkan akan mendapat reward dari kakak-kakak DNA Kid. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Papa Mama ajak anak untuk taat melakukan perintah Tuhan dengan cara melakukan bersama perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Contoh Matius 5 ayat 37. Ajak anak dalam 1 minggu untuk tidak berbohong. Jika anak berhasil, berilah reward dengan memuji dia sebagai anak yang jujur dan mengasihi Tuhan. Jika ia gagal, ajarlah lagi di minggu berikutnya. Hal ini akan melatih anak untuk taat melakukan perintah Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Adik-adik boleh lihat QR code yang ada di layar handphone adik-adik atau di layar TV adik-adik. Minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut. Nah sebelum kita memberikan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami mau memberi persembahan, berkati tangan-tangan yang akan memberi. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online kami hari ini. Kami ingin berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel.
Tolong berkati mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami, Pak Joko Widodo, agar Kau berkati dia, agar bisa membimbing Indonesia dengan baik. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, agar bisa mengajar kami dengan baik. Dan kami juga ingin berdoa agar COVID ini bisa cepat berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Biarlah damai sejahtera yang senantiasa melingkupi setiap adik-adik, sekolah adik-adik, aktivitas adik-adik, semua keluarga adik-adik diberkati sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik dan Kak Durman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah selesai beribadah. Tapi jangan sedih adik-adik, karena kita akan bertemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.